Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini sepertinya semua yang hadir di sini nggak ada dari pemerintah ya. Beda ya, komunitasnya di private sektor dan di pemerintah. Baik, Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati ya, maaf saya menggunakan bahasa Inggris saja, bahasa Indonesia saja. Saya hari ini akan menyampaikan tentang kesiapan pemerintah dalam mengadopsi kecerdasan artifisial. Nah, bicara tentang AI, ini menarik sekali ya. Saya hari ini sebenarnya senang sekali ya, karena ada keinginan kuat, tekad yang kuat dari Bapak Ibu, terutama dari private sektor, untuk segera menerapkan AI di Indonesia. Kami memang punya justifikasi kenapa itu harus dilakukan. Baik, mungkin saya langsung saja ke paparan saya. Saya akan mulai dengan bahwa kita sebenarnya sudah menyiapkan ya, sudah menyelesaikan dokumen visi Indonesia Digital ya. Bapak Ibu ini bisa di-share ya slide-nya, silakan dipelajari dan saya tidak akan mendalami membahas ini. Selamat datang Pak Prof. Hamam Riza ya dari Korika. Kenapa kita harus melakukan menyusun visi Indonesia Digital? Salah satu yang utama yang harus kita lakukan adalah mempercepat transformasi digital ya. Transformasi digital itu kita lakukan karena kita ingin melakukan transformasi ekonomi. Bapak Ibu dan hadirin kami hormati ya, GDP kita per kapita itu 2023 ya, ini info dari Bappenas adalah sekitar 4.700 US dollar. Dalam tahun 2038, kalau kita ingin menjadi negara yang berpenghasilan tinggi, harus minimal 14.700 US dollar. Ada kenaikan 3 kali lipat. Dan melihat kondisi sekarang, kalau hanya kita melakukan pekerjaan kita business as usual, tidak akan tercapai. Dan ini adalah point of no return. Jadi bagaimana memacu GDP per kapita adalah dengan melakukan transformasi digital. Jadi transformasi digital itu adalah keniscayaan, termasuk transformasi digital dengan menggunakan kecerdasan artifisial. Dan AI adalah salah satu teknologi atau kita sering sebutnya emerging technology. Dan transformasi digital itu bukan hanya di kegiatan ekonomi dan bisnis saja, tetapi di pemerintahan juga dan di kegiatan masyarakat. Masyarakatnya misalnya juga harus ditingkatkan ya, kecakapan digitalnya dan seterusnya. Baik, ya, saya mungkin lupa menyampaikan ya, ini nanti penting menjadi perhatian. Fondasi untuk melakukan transformasi digital itu adalah pembangunan infrastruktur digital. Nggak ada sinyal, tidak ada jaringan telekomunikasi, rasanya sulit kita bicara transformasi digital. Baik, ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu ya, tapi saya ingin menyampaikan ya, kalau melihat indeks kesiapan AI, ini Prof. Hamam Riza dari Korika sekarang juga melakukan survei ya, studi tentang kesiapan AI di Indonesia. Kita tidak terlalu baik ya, kita untungnya masih di atas Vietnam dan Filipina di ASEAN. Tapi saya khawatir ya, kita kemarin ke Vietnam beberapa minggu yang lalu, pesat sekali ya perkembangan riset adopsi AI di negara Vietnam itu. Jadi saya khawatir soal waktu kita akan tertinggal. Dan isu yang harus kita lakukan adalah yang paling bawah ini, yaitu keterampilan AI, peningkatan penguatan sumber daya manusia kita di bidang AI. Saya sering lakukan diskusi ya, sering bertemu dengan banyak platform digital. Mendorong transformasi digital di pemerintah ini sulit sekali ya, karena nggak ada orangnya, orang IT-nya itu nggak banyak, udah sibuk gitu. Jadi saya juga melakukan pilot project penerapan AI, otomatisasi ya, sistem keuangan di tempat kami, luar biasa ya. Jadi rumit, kompleks sekali di pemerintah ini, dan orangnya nggak ada, orangnya udah sibuk, orang IT-nya udah sibuk ngurusin berbagai pekerjaan. Baik, nah ini adalah yang kami lakukan. Jadi saya tadi ingin menyampaikan bahwa mengatur AI itu terlalu cepat tidak baik ya. Nanti akan ada hambatan dalam menerapkan atau mendapat manfaat dari inovasi yang dilakukan.
Di banyak negara juga umumnya seperti itu. Tapi terlalu lambat mengatur juga tidak bagus sih. Terlalu lambat mengatur nanti dampaknya. Tadi di awal saya dengar sudah bicara tentang bias ya, apa tadi hallucination dan seterusnya. Itu kan harus diatur ya. Tetapi mengatur AI itu tidak mudah. Ya. Mengatur AI itu tidak sama ya dengan fintech. Fintech itu lebih kasat mata ya ngatur, tapi AI tidak. Nah, apa yang kita lakukan selama ini, kita mengacu kepada recommendation dari UNESCO, ini banyak negara menggunakan ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan di sini, kita sekarang baru mengatur AI dengan menggunakan namanya surat edaran. Surat edaran itu, surat edaran Menteri Kominfo itu tidak punya konsekuensi hukum, hanya panduan. Ada 9 etika yang harus dipahami, dipatuhi terkait pemanfaatan AI. Misalkan itu harus non-diskriminatif, harus transparan, harus seterusnya dan seterusnya. Tidak ada dampak apapun ya, legal apapun kalau Bapak menerapkan AI di Indonesia so far sampai saat ini. Kecuali nanti ada berapa. Dan kemudian kita harus memperkuat di 3 hal ya. People, policy, dan platform. Ya, people sudah saya sampaikan. Dan saya ingin sampaikan juga, ada 2 kutub kalau menurut saya regulasi global AI di dunia ini. Ada yang lebih lenient, lebih soft, ada yang lebih hard ya. Jadi saya tadi udah bicara di depan dengan Pak Wisnu ya, Pak Moderator. European Union itu diperkirakan akan lebih hard ya. Dia akan mungkin tahun ini akan menerbitkan EU AI Act. Itu mengatur sangat rigid, mengklasifikasikan high risk, low risk, medium risk. Yang high risk itu dilarang. Dan ini mungkin belum tentu kita butuhkan. Kita masih mempelajari wait and see bagaimana yang terbaik buat kita. Terlalu keras mengatur, biasanya inovasi itu menjadi hambatan. Kemudian, nah ini saya nggak akan cerita banyak ya. Jadi ini peringkat readiness kita ini sebenarnya sedikit relatif lebih naik ya mungkin. Tetapi ini terus harus kita pacu dan kita punya 4 masalah besar sebenarnya. Pertama di visi strategi pemerintah ini kita harus padu ya. Sampai saat ini belum jelas siapa yang harus ngatur AI di Indonesia. Apakah Kemenko Perekonomian, apakah Kemenko Kominfo, atau Bappenas, kita belum tahu. Ini mungkin tugas pemerintah yang baru nanti. Kemudian ada pilar ekosistem bisnis yang harus kita bangun. Dan terakhir pilar data dan infrastruktur. Ekosistem bisnis ini penting ya. Saya melihat inovasi itu biasanya paling mudah itu didorong oleh startup. Ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mapan itu agak sulit, tapi inovasi-inovasi itu misalnya timbul dari ide-ide besar dari startup-startup digital kita, dan ini harus kita manfaatkan. Dan kemudian saya tidak akan bicara yang lain, ada regulasi terkait AI nanti yang ini semuanya terkait dengan kepemerintahan. Ya. Kita sudah lakukan ya PP terkait sistem pemerintahan berbasis elektronik, ini sebenarnya fondasi melakukan digitalisasi layanan pemerintah, termasuk pusat data yang kemarin bermasalah ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, Bapak, Ibu, dan hadirin kami hormati, ini adalah regulasi kita. Jadi Kominfo itu punya peran ya, pemerintah secara umum juga punya peran sebagai regulator, sebagai fasilitator dan enabler. Peran sebagai regulator itu harus banyak berkurang ke depannya. Peran sebagai fasilitator dan enabler harus makin banyak, harus makin didorong. Regulator itu yang terkait AI adalah Undang-Undang PDP, ini mungkin sebagian besar mungkin sudah familiar karena tanpa data, saya kira kita sulit menerapkan AI. Gimana bisa mentrain AI kalau tidak ada data dan tidak tahu aturan terkait data itu. Kemudian Undang ITE sudah 2 kali dirubah dan terakhir tadi yang kami sampaikan adalah terkait surat edaran Menteri Kominfo tentang etika sebenarnya kecerdasan artificial. Kita sebagai enabler banyak melakukan kerjasama ya dengan misalnya asosiasi dan seterusnya dan Korika, FGD dan melakukan pertemuan-pertemuan juga di beberapa negara ya. Dan terakhir melakukan kerjasama dengan perusahaan tech company. Nah terakhir ini mungkin yang ingin kami sampaikan adalah ya terkait undang-undang perlindungan data pribadi. Kami dalam waktu dekat akan menyelesaikan ya peraturan presiden terkait badan perlindungan data pribadi. Dan setelah ini urusan penegakan hukum di bidang perlindungan data bukan lagi di Kementerian Kominfo, tapi ada badan khusus terkait perlindungan data pribadi yang langsung di bawah Presiden. Rencananya mungkin pertengahan awal bulan Oktober badan ini akan terbentuk. Dan kemudian kami juga sedang menyelesaikan peraturan turunan karena undang-undang PDP ini sebenarnya terlalu umum ya. Jadi ada peraturan pemerintahnya yang lebih mendalam, ada sekitar 130 pasal ya yang mengatur secara detail terkait perlindungan data.
Dan terakhir ini sekedar informasi saja, ada 9 nilai etika yang harus dijadikan acuan Bapak Ibu kalau menerapkan AI ya. Jadi sangat umum aja peraturannya. Sebenarnya ada beberapa nilai etika yang berlaku umum, berlaku global ya. Tetapi kita juga menambahkan inklusivitas, aksesibilitas, perlindungan data, humanity, kemanusiaan ini umum ya. Tetapi terkait pembangunan lingkungan berkelanjutan, kekayaan intelektual, ini relatif spesifik untuk kondisi Indonesia. Baik Bapak Ibu dan hadirin kami hormati, itu yang bisa kami dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.